Bahwasanya kalau ingin meredakan marah itu caranya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bisa meredakan kemarahan? Kemarahan itu kan karena kita tersinggung. Kita ingin membalas, kita tidak terima. Ya sebetulnya kita tidak terima, kita ingin membalas itu kan bisa. Ya biarlah Allah yang membalasnya. Kita dihina ya sudah gitu. Yang penting kan Gusti Allah. Bagaimana Allah melihat kita? Dihina orang ya wis, disalahi orang ya sudah. Karena mereka bertawakal kepada Allah dalam segala keadaan. Ngono kabeh kan aman dunya. Nggih, insyaallah kan begitu. Trump Donald Trump ya ora marah karo Kanada gitu kan. Kanada ya ora marah karo. Kan sebetulnya banyak sekali kejadian di dunia ini ya karena merasa terhina, merasa tidak dihargai, merasa dizalimi, lalu kemudian mengadakan pembalasan-pembalasan. Hal ini mungkin dipandang oleh sebagian orang sebagai kelemahan gitu. Memang lemah. Gitu. Enggak. Orang lemah itu kalau memang nggak mampu membalas, lalu menyerah, marah, terhina, tersinggung, mampu membalasnya sebetulnya. Tapi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat Asy-Syura ayat 38. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang mau menerima atau mematuhi seruan Allah dalam mendirikan sholat. Itu daripada keuntungan-keuntungan duniawi gitu. Maka lebih kekal dan lebih baik kalau kita itu mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Wa amruhum syura bainahum. Selain itu, sedangkan dalam urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ya sebagaimana kita rapat RT itu kan musyawarah. Itu bagus. Musyawarah itu kan kadang kita harus menepikan atau mengalahkan keinginan-keinginan kita. Itu musyawarah. Nah, berarti menahan keinginan, menepikan keegoan kita gitu. Mengendapkan ego kita. Lalu kita mengambil keputusan berdasarkan musyawarah itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya iku ono pahalane lho, ono balasane. Tidak hanya sekedar rapat, tidak sekedar musyawarah. Ya walaupun itu klub pingpong ya tetap musyawarah. Kok ikut ngene ndak? Karena apa? Sebetulnya saya mengerti bahwasanya seorang pemimpin itu punya visi, punya misi, punya tujuan yang ingin diperjuangkan. Hanya seorang pemimpin itu kalau bijak, dia akan tahu bahwasanya yang ada di sekelilingnya itu tidak semua seperti dirinya. Nggih. Mungkin gampangane nyebut ya ana sing pimpinane ini umpamane wis kelas doktor. Nisor iku ya si ana cak SMP ngono pemahamane. Maka dimusyawarahkan yang baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga lebih baik dan lebih kekal adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القشيري رضي الله عنه qauluhu jalla dzikruhu surat Asy-Syura ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Walladzina yajtanibuna kabairal ismi, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, wal fawahish, perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma ghadibu, dan apabila mereka marah, hum yaghfiruna, mereka segera memberi maaf. Jadi ini ada sambungannya dengan yang 36. Yang 36 yang artinya, maka apa saja yang diberikan kepadamu adalah kenikmatan hidup duniawi, dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan bertawakal kepadamu. Dan kenikmatan yang kekal dan yang lebih baik itu diberikan kepada orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Jadi yang tersimpan di Quran surat Asy-Syura ayat 37 ini dalam kurungnya adalah kenikmatan yang lebih baik dan yang lebih kekal adalah juga diberikan kepada orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Yang pertama tafsirnya kabairul ismi. Apa itu kabairul ismi? Kabairul ismi yang disebut dosa-dosa besar itu adalah asyirku, syirik, wal fawahisha, dan perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Maduna dzalika minaz zalat, kesalahan-kesalahan lain yang lebih rendah daripada syirik. Wa idza tarakuha, jika mereka meninggalkannya, la yatajarrauna ka'satil ghadabi, mereka tidak akan menelan cawan-cawan kemarahan. Kaksat itu seperti gelas-gelas cawan kemarahan. Jadi kalau mereka marah itu tidak sampai ke dalam, di bawah ke hati. Marah itu ya dilut wae, nangkene wae dilut. Bal taskunu ladaihim sauratun nafas, tetapi amarah mereka akan meredah. Bal taskunu, amarah mereka itu meredah. Di anahum yatawakkaluna ala rabbihim, karena mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Fi umumil ahwal, dalam segala keadaan, umumnya keadaan. Jadi di sini juga tersimpan bahwasanya kalau ingin meredakan marah itu caranya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kok bertawakal
kepada Allah Subhanahu wa taala bisa meredakan kemarahan. Kemarahan itu kan karena kita tersinggung. Kita ingin membalas, kita tidak terima. Ya sebetulnya kita tidak terima, kita ingin membalas itu kan bisa. Ya biarlah Allah yang membalasnya. Kita dihina ya sudah gitu. Yang penting kan Gusti Allah. Bagaimana Allah melihat kita? Dihina orang ya wis, disalahi orang ya sudah. Karena mereka bertawakal kepada Allah dalam segala keadaan. Ngono kabeh kan aman dunya. Nggih, insyaallah kan begitu. Trump Donald Trump ya ora marah karo Kanada gitu kan. Kanada ya ora marah karo. Kan sebetulnya banyak sekali kejadian di dunia ini ya karena merasa terhina, merasa tidak dihargai, merasa dizalimi, lalu kemudian mengadakan pembalasan-pembalasan. Hal ini mungkin dipandang oleh sebagian orang sebagai kelemahan gitu. Memang lemah. Gitu. Enggak. Orang lemah itu kalau memang nggak mampu membalas, lalu menyerah, marah, terhina, tersinggung, mampu membalasnya sebetulnya. Tapi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat Asy-Syura ayat 38. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang mau menerima atau mematuhi seruan Allah dalam mendirikan sholat. Itu daripada keuntungan-keuntungan duniawi gitu. Maka lebih kekal dan lebih baik kalau kita itu mengerjakan sholat atau mendirikan sholat. Wa amruhum syura bainahum. Selain itu, sedangkan dalam urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ya sebagaimana kita rapat RT itu kan musyawarah. Itu bagus. Musyawarah itu kan kadang kita harus menepikan atau mengalahkan keinginan-keinginan kita. Itu musyawarah. Nah, berarti menahan keinginan, menepikan keegoan kita gitu. Mengendapkan ego kita. Lalu kita mengambil keputusan berdasarkan musyawarah itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya iku ono pahalane lho, ono balasane. Tidak hanya sekedar rapat, tidak sekedar musyawarah. Ya walaupun itu klub pingpong ya tetap musyawarah. Kok ikut ngene ndak? Karena apa? Sebetulnya saya mengerti bahwasanya seorang pemimpin itu punya visi, punya misi, punya tujuan yang ingin diperjuangkan. Hanya seorang pemimpin itu kalau bijak, dia akan tahu bahwasanya yang ada di sekelilingnya itu tidak semua seperti dirinya. Oke. Mungkin gampangane nyebut ya ana sing pimpinane ini umpamane wis kelas doktor. Nisor iku ya si ana cak SMP pemahamane. Maka dimusyawarahkan yang baik. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga lebih baik dan lebih kekal adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya contohnya kalau sudah punya istri, istri menafkahi istri dan keluarga itu wajib gitu. Bukan sekedar sunnah. Ada juga orang-orang yang umpamanya dia harus membayar tagihan listrik di masjid tiap bulan gitu. Itu kalau di Cangaan dulu rebutan itu nanggung bayar listrik. Ya, sekarang nggak tahu saya. Karena ya untuk kepentingan masjid kan.
Kemudian tafsir istajabu li rabbihim fima da'ahum yang lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Ini ditafsirkan fima da'ahum ilaihi wa ma amarahum bihi min fununit ta'at, yaitu dalam hal-hal yang Allah memanggil mereka untuk melakukannya, mengerjakannya, ya. Dan Allah memerintahkannya kepada mereka dalam berbagai bentuk ketaatan. Kene ku wis akeh banget. Nggih, mulai yang paling cilik, umpamanya kita itu diseru untuk menyingkirkan duri dari jalan. Itu kan perintah Allah. Wis sampai yang paling tinggi sebagai seorang pemimpin ya harus adil. Nah, gitu. Fahaulai humul ladzina lahum hasanus thawab wa hamidul ma'ab. Mereka lah orang-orang yang mendapat balasan yang baik dan tempat kembali yang terpuji. Wal mustajibu li rabbih huwallazi la yabqa lahu nafsun illa ala muwafaqati ridhohu. Orang yang mematuhi Tuhannya adalah orang yang tidak memiliki keinginan kecuali untuk memenuhi keridhaan Allah. Itu maksudnya, patuh kepada Allah itu adalah untuk memenuhi keridhaan Allah. Allah itu rela. Mungkin diperintah sholat kok ora sholat. Ora sholat itu sebabnya apa? Nek sebabnya masih bisa diridhoi ya ora apa-apa. Mereka ora sholat. Nah, mungkin dia harus begini dan kalau itu dipersepsi bisa diridhoi Allah ya enggak apa-apa. Wala tabqa minhu li nafsihi baqiyatun, dan tidak ada sisa dari dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi yang namanya ketaatan kepada Allah, mematuhi Allah itu adalah keinginan untuk diridhoi atau Allah rela kepadanya dan tidak ada kepentingan untuk bagian-bagian kepada dirinya, kepada nafsunya gitu lah, mudahnya begitu. Aku nek iso ceramah api kan, api orang salut, saya bangga, saya senang, berarti bagiannya kebanggaan. Itu beda. Saya akan memperbagus cara ceramah saya agar orang paham. Dengan paham itu orang kemudian bisa mengikuti perintah-perintah Allah, kan beda sekali itu. Sebagai guru umpamanya atau sebagai dosen seperti kita ya kita maksimal untuk mencari pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, bahkan juga merencanakan pembelajaran sedetail mungkin kita pikirkan sebelum masuk besok. Itu adalah bagian dari upaya-upaya agar kita mampu memberikan pemahaman yang baik, ya. Agar Allah ridho, kita sudah diamanai jadi guru, jadi dosen dan seterusnya. Wa amruhum syura bainahum. Nah, ini ayat 41 ini titik fokus yang kemudian dijadikan nama surat ini. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. La yastabiddu ahaduhum bi ra'yihi. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berbuat sewenang-wenang dengan pendapatnya. Li annahu yattahimu amrohu wa ra'yahu abada. Karena dia selalu meragukan keputusannya dan pendapatnya sendiri. Ini diantaranya salah satu mengapa kok bermusyawarah itu, karena yaitu tadi dengan berbagai macam variasi yang ditangani. Itu kan kadang-kadang pikiran kita juga masih ada yang terselip. Yang luar biasa, nuwun sewu, yang luar biasa ini sebagai contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kasaf ya. Masa Rasulullah ora kasaf? Perang Uhud itu kan. Perang Uhud itu kan dimusyawarahkan. Tapi karena dimusyawarahkan itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya saya setuju dengan musyawarah ini. Tetapi malah kemudian terjadi kecelakaan ya, kesalahan dalam peperangan itu.
sehabis peristiwa itu hampir seterusnya itu para sahabat wis manut wae nang Rasul. Ngerti gitu. Kemudian qauluhu jalla dzikruhu ayat 39. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Apa maksudnya? Coba kita baca tafsirnya. Al-baghyu. Al-baghyu di sini adalah kezaliman. Kalau kita diperlakukan zalim. Apa kezaliman itu? Az-zulmu faya'lamu ahaduhum anna zulma alladhi asabahu wa min kibari nafsihi. Maka ia menyadari bahwa kezaliman yang menimpanya berasal dari dirinya sendiri. Fayang tasiru alat zalimi wa huwa nafsuhu. Lalu ia membalas kezaliman itu dengan mengendalikan dirinya. Bi ayyak biha inanaha anir raqdi fi maidanil mukhalafat. Agar ia tidak melanggar aturan Allah. Jadi di sini ada kata-kata membela diri. Coba 41. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, di sini dilanjutkan boleh membela diri itu. Tetapi janganlah sampai-sampai pembelaan itu akan terjadi kezaliman yang baru. Kezaliman yang baru itu apa? Membalasnya berlebihan. Sering-sering yang terjadi kan seperti itu. Maka kita diperingatkan, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari sisi Allah itu lebih baik. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yakni la tajawazu haddama janal jani alaikum fil mukafaati awin tikomi. Maksudnya janganlah melewati batas tindakan pelaku terhadapmu dalam hal pembalasan atau pembelaan atau penghukuman. Jadi kalau membela diri pun jangan sampai membela diri itu dengan berlebihan. Kalau memaafkan lebih baik. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari sisi Allah. Man afa anil jani, barang siapa memaafkan pelaku, wa aslaha ma bainahu wa bainallah, dan memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Barang siapa memaafkan pelaku dan memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Ini contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh yang paling bagus. Dizalimi orang berapa kali mah? Rasulullah memaafkan dan kemudian diperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Mereka itu kemudian masuk Islam. Ini inti, sangat inti. Jadi janganlah riben ya. Kadang-kadang orang itu kok gampang aku tak mau coba hijab wis tak langsung tak gede gue karo hijab. Tetapi hubungan baiknya nggak diperbaiki. Kan salah. Wallahu a'lam. Nah, jangan saya juga salah mengatakan ini. Nggih, tapi pemanggih atau pemahaman saya dengan membaca hal-hal seperti ini ujungnya seperti itu.
di antaranya. Jadi kita doa untuk kebaikan umat-umat di sekeliling kita. Kita menghendaki orang-orang di sekeliling kita menjadi baik. Itu ya bukan hanya doa, walaupun doa itu entah doa mahabbah umum ataupun sampai membaca hizib-hizib itu, tapi hubungannya juga harus diperbaiki. Karena sebagaimana kita kalau mengingat kita waktu mempelajari surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60 tentang doa kemarin itu. Kan di situ diungkapkan betapa banyak yang namanya doa itu diantaranya adalah tindakan. Jadi doa itu bukan hanya ucapan. Nah, tindakan itu kan ya yang sesuai dengan doanya. Ya Allah, sampaikan saya ke Jakarta, ya aku golek bis no, atau golek pesawat kan begitu. Ya Allah, orang-orang ini agar mau untuk kita ajak ke kebaikan. Ya kita juga melakukan tindakannya, tidak hanya sekedar doa. Alimallahu anna kulla min ibadihi la yajidu taharrura min ahkamin nafas. Oh, ayatnya belum saya baca nggih. Nggih, ayatnya qauluhu jalla dzikruhu surat Asy-Syura ayat 41 dan 42. Wala man intasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Akan tetapi sungguh siapa yang membela diri setelah teraniaya, tidak ada satu alasan pun untuk menyalahkan mereka. Artinya kalau orang itu membela diri setelah teraniaya, tidak memaafkan pun, itu pun tidak salah gitu. Bahkan di sini ditegaskan tidak ada satu alasan pun untuk menyalahkan mereka yang membela diri. Alima anna kulla min ibadihi la yajidu takharrura min ahkamin nafas. Allah mengetahui bahwa tidak semua hambanya mampu lepas dari keputusan hawa nafsu. Wala yatamakkanu min mahasinil khuluqi, dan mencapai akhlak yang mulia. Tidak semua hambanya mampu lepas dari keputusan hawa nafsu atau dalam rangka mencapai akhlak yang mulia. Mengapa kok akhlak yang mulia? Tadi ini kalau memaafkan itu kan mulia. Tapi masih ada yang belum mampu, kan masih ada nafsu ingin membalas, tapi diperingatkan juga harus setimpal. Farakhasalahum fil mukafaati ala sabilil adl wal qisti. Maka dia memberi keringanan untuk membalas secara adil. Wa in kanal aula bihi musafhu wal afu. Meskipun sebaiknya mereka memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Tetapi kalau Anda sebagai seorang pemimpin ketua klub tadi itu, Pak Dwi juga sebagai Pak RW apa RT? Ya harus adil. Jangan kemudian ada orang didolimi, wis maafkan saja, jangan begitu. Peran pemimpin harus menegakkan keadilan dulu, baru ditawarkan ini dibalas atau dengan adil gimana, gitu, dimusyawarahkan. Tetapi kalau umpamanya yang bersangkutan yang didolimi, umpamanya dicuri mesin pompa air gitu, sing nyuri kecekel gitu, kan kudune dibalik kita. Tetapi ternyata wis didol. Terus wong sing dicuri mesin cuci ya wis tuku anyar ya. Ya wis lah. Kalau keadilannya harus ditegakkan, berarti dia harus, yang mencuri harus mengembalikan senilai yang dicuri itu. Itu yang pertama kalau pemimpin. Bukan maafkan aja langsung, nggak begitu. Kalau lagi diri kita sendiri, ya wis lah. Pak Dwi sebagai pemimpin seperti itu, saya umpamanya sebagai yang punya mesin pompa tadi, nggih Pak Dwi, nggih jane sing adil ngoten, tapi kula pun wong nggih pun tuku. Terus sakniki nggih pun beres. Wonge nek di suruh mengembalikan senilai itu ya gak iso, men kula maafkan. Nah, itu baru. Innama sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nas. Sesungguhnya jalan celaan hanya bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Yang
tercela itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Tapi orang yang berbuat pingin keadilan tadi nggak tercela. Asabilu bil malamati liman jawazal had. Jalan celaan adalah bagi mereka yang melampaui batas. Wa adat tauro, melanggar norma. Wa ata ghairul ma'dunilah minal fi'li, dan melakukan tindakan yang tidak diizinkan. Ghairul ma'dun tidak diizinkan. Fahaula ilahum adzabun alim. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi yang melanggar batas di sini, yang melanggar batas itu apa? Saya menuntut keadilan. Tapi krono mangkele itu berlebihan. Nah, berarti dia juga patut dicela karena terjadi kezaliman yang baru. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan itu hanya ada pada orang-orang yang menganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih. Walaman sabara wa ghafara. Qauluhu jalla dzikruhu ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan. Diulang lagi. Setelah itu tadi penjelasannya, tapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan, adalah urusan yang sangat penting. Al-Imam Al-Qusairi kemudian menafsirkan, sobaro alal bala'i min ghairi syakwa, bersabar dalam menghadapi ujian itu tanpa mengeluh, wa ghafara, dan memaafkan, itu sabar. Sabar dilarani wong, dihina orang, difitnah orang, itu sabar adalah tanpa mengeluh dan memaafkan. Niku sabar. Bitazawuzi anil khosmi, dengan melepaskan tuntutan terhadap lawan. Walam tabqa li nafsihi alai dakwah, bahkan tidak lagi memiliki klaim apapun atasnya. Bala yubarri khosmahu min kulli dakwah, dan bahkan membebaskan lawannya dari segala tuduhan. Fit dunya wal uqbah, di dunia dan di akhirat. Orang saiki tak maafkan tapi awas engko nang akhirat orang ngono ya. Dibebaskan. Kadzalika min azmil umur. Itu adalah termasuk urusan yang paling utama. Jadi saya sangat suka sekali waktu mendengarkan rekaman Gus Mus pada waktu ngisi, kalau di kita itu namanya sawalan ya, atau halal bihalal gitu. Pun pokoknya sapa wae sadurunge salah, arep salah nang aku, sadurunge salah wis tak ngapura. Gus Mus itu bilang begitu. Jadi ono wong ngrasani aku, baru pingin ngrasani, bahkan sampai ngrasani sadurunge ngrasani terjadi, wis tak ngapura. Tak ngapura. Jadi tidak ada tuntutan dunia dan akhirat. Dalam apanya yang dihapus? Oh, entah, saya nggak hafal ya. Ada apa di situ? Nggih. Ya kalau kita mau niru bagus sekali gitu. Wis pokoke dirasani wong ya wis pokoke tak ngapura. Wong jane dirasani wong ya gak rugi lho, Pak. Wong dirasani. Nah iki nek sampai dicolong ngopone tak maafkan. Luar biasa. Kemudian qauluhu jalla dzikruhu, surat Asy-Syura ayat 44 sampai 46, ini nanti pembahasannya. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di
wa taradh dhalimina lamma ra'abul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah karena kecenderungan dan pilihannya sendiri. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah karena kecenderungan dan pilihannya sendiri, tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat adab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Ya tentu nggak ada, wis mati, pemane wis nang akhirat. Itu adalah sebuah gambaran yang sangat luar biasa agar kita itu takut untuk melakukan kesalahan, takut melakukan kezaliman, ngoten lho, Pak. Wis gak ono dalan kembali lho, jenenge gak ono. Tidak ada pelindung, mendapatkan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarafin khafi. Wa qala alladziina aamanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala innadh zalimina fi adzabim muqim. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha. Kamu akan melihat mereka dihadapkan kepada neraka dalam keadaan tertunduk karena merasa hina. Mereka memperhatikan dengan pandangan yang lesu. Orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Sesungguhnya orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan mereka diri sendiri dan keluarganya di hari kiamat. Niku rugi tenanan. Karena apa? Dek wis nang surga terus ngerti, ya Allah, wong-wong kayak rugi, sungguh rugi orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan keluarganya nanti di hari kiamat. Merugikan keluarganya itu bagaimana? Ya, kita kan sebagai suami punya tanggung jawab kepada istri, kepada anak-anak kita. Itu kan keluarga kita. Oleh karenanya di dalam satu ayat yang lain kan dijelaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam adab yang kekal. Wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah wa may yudlilillahu fama lahu min sabil. As-surah 46. Mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Siapapun yang disesatkan oleh Allah berdasarkan kecenderungan dan pilihannya sendiri, tidak akan ada jalan baginya untuk mendapatkan petunjuk. Innalladzina adallahumullah. Sesungguhnya orang-orang yang disesatkan oleh Allah, wa a'ma absarahum, dibutakan mata, wa basairahum, dan hati mereka, wa uqa'ahum fi kadda uqubatihim, ditimpakan kepada mereka hukuman yang berat, wa harramahum bardar ridho li hukmi rabbihim, dan dijauhkan dari ketenangan menerima hukum Tuhan mereka. Laisa lahum waliyun min dunillah, mereka tidak memiliki pelindung selain Allah. Jadi kalau Allah mau melindungi, ya akan dimaafkan gitu. Tetapi kalau Allah yang diharapkan sebagai pelindung sudah didurhakai sepanjang di dunia ini, akan diolok-olok, ya gimana mau melindungi gitu. Wala mani'a lahum min adzabih, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Wa tarahum idza ra'awul adzaba yatlubuna minhun najata fala yanaluha. Kau akan melihat mereka ketika melihat adab berusaha mencari jalan keluar namun tidak mendapatkannya. Jadi ngerti nek wis arep dilebokke neraka wis memeti, Pak. Ngerti memeti, Pak. Bingungi.
Bingungi pengen selamat, tapi ya wis nggak ada jalan keluar. Naudzubillah min dzalik. Wa tarahum yu'raduna 'alan nari wa hum khashi'una minadh-dhil la tanfa'uhum nadamah. Dan engkau akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan hina dan penuh kerendahan. Penyesalan tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Wala tasma'u minhum ta'wah, dan tidak terdengar permohonan dari mereka. Wala tusmi'u minhum ta'wah, dan tidak didengar doa-doa mereka. Ngoten nggih saged. Wa yu'ayyiruhumul mu'minuna bima dzakaruhum bihi fala yasma'un. Orang-orang beriman mencela mereka atas apa yang pernah diingatkan kepada mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Ya toh, biyen kan wis diajak sholat, biyen kan wis diajak diberi argumentasi kebenaran Al-Quran, sudah dikasih tahu, nek sing lain-lainnya selain Al-Quran itu sudah diubah, kok orang percaya? Ya, biyen orang mendengarkan, ya sekarang pada waktu di neraka ya jadi terhina seperti itu. Fal yauma la nasira yang suruhum wala rahima yarhamuhum. Pada hari itu tidak ada penolong yang menolong mereka dan tidak ada yang memberi rahmat kepada mereka. Qauluhu jalla dzikruhu ayat 47. Istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaumul la maradda lahu minallah. Ma lakum min malaja'in yauma idzi wa ma lakum min nakir. Penuhilah seruan Tuhanmu. Ya, ini sudah diceritakan kayak gitu, gitu. Kita ini sekarang istajibu li rabbikum, penuhilah seruan Tuhanmu, ya, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Malakum min maljain, pada hari itu kamu tidak akan mempunyai tempat berlindung, tempat mengungsi. Wa malakum min nakir, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Al-istijabatu lillahi al-wafa'u bi ahdi. Memenuhi seruan Allah berarti menepati janjinya. Janji-janji itu. Janji. Ala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu kan janji. Berjanji. Wal qiyamu bihaqqihi. Ya, jadi memenuhi seruan Allah itu berarti menepati janji-janji kita kepada Allah. Janji kita niku ini wow dadi kawulane Gusti Allah. Termasuk qaulu bala syahiduna tadi. Dengan turunannya. Ya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Nah, nek Gusti Allah Tuhan kita, kita kawulane ya mesti nek diperintah turut. Apa perintah Gusti Allah ya nang Al-Qur'an. Napa kawon Pak sing nang Al-Qur'an? Ngene kok lho, enten sing dinamakan rukun Islam, rukun iman, kemudian adil. Ya pokoknya Al-Qur'an kan jane wis kabeh kita ngerti loh. Perintah Al-Qur'an itu hampir semua kita ngerti. Jujur, ojo lita-liti. Sore apa? So, esuk dele, sore tempe. Aja maksudnya ya amanah, bertanggung jawab, jangan bohong, jangan sombong, kasih sayang kepada orang sekeliling, tidak menghina orang lain, tidak memfitnah dan seterusnya. Jan-jane ngene iku ya wis paham dhewe kok. Apa sing elek apa sing apik ku wis ana pahame Pak nang kene. Al-Qur'ane kaya wis ana nang dodo jane. Nek ditakoni, nyolong iku apik apa elek? Yo elek, sapa sing nyolong kok apik? Lah kok kowe korupsi? Iya ya. Masalahnya karena aku pengin duwe apa mobil sing apik Lamborghini. Umpamanya seperti itu. Warruju'u an mukhalafatihi ila muwafaqatihi. Dan yang namanya taat kepada Allah itu adalah kembali
dari menyelisihi Allah kepada mematuhi Allah. Bahasane wis apik kaya al-hikam kae. Warruju'u an mukhalafatihi ila muwafaqatihi. Kembali dari menyelisih perintah-perintah Allah kepada mematuhi perintah-perintah Allah. Wal istislamu fi kulli waqtin li hukmihi, dan berserah diri kepada keputusan Allah setiap saat. Berserah diri kepada keputusan Allah setiap saat. Wah, nek diwaca tok ya ngono. Tapi nek dirasake api ya. Wa tariqul yauma ila istijabati maftuhun. Jalan menuju ketaatan kepada Allah hari ini masih terbuka. Hari ini loh. Monggo bareng-bareng kula nggih. Monggo jalan menuju ketaatan kepada Allah hari ini masih terbuka. Wa an qaribin sayuqlaqul bab alal qalbi baghtatan. Namun dalam waktu dekat pintu itu akan tertutup tiba-tiba bagi hati. Wa yukhadu fultatan, dan manusia akan diambil tanpa peringatan. Ya sebetulnya sering diperingati ya. Tanpa peringatan itu karena nggak paham peringatan. Nah, wong rambut putih aja peringatan. Sikil keja-keju, gringgingan kesemutan itu ya. Iku jenenge wis tuwa. Wis tuwa kok. Nah, ngono wis tuwa kok. Jenenge wis tuwa iki piye to? Ngono. Qaulu jala dzikruhu ayat 48. Fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafidha in 'alaika illal balagh wa inna idza adakna al insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Jika mereka berpaling, ingatlah kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu, maksudnya jika mereka, wahai Muhammad, orang-orang yang kalian seru, yang jika mereka tetap berpaling gitu. Wahai Muhammad, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Cukup diseru saja. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan risalah. Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sedikit dari rahmat kami, dia gembira karenanya. Akan tetapi jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar pada nikmat. Fa in a'radu 'anil ijabati falaisa 'alaika illa tablighur risalah. Niki tafsirnya. Jika mereka berpaling dari panggilan ini, panggilan untuk masuk Islam, panggilan untuk taat kepada Allah, jika mereka berpaling, maka tugasmu hanyalah menyampaikan risalah. Summa nahnu a'lamu bima nu'amiluhum bih. Setelah itu kami lebih mengetahui bagaimana kami akan memperlakukan mereka. Oh, ngoten susah-susah, yang penting sampaikan. Ya, kata sampaikan itu seperti tadi. Namanya sampaikan itu juga kan ada yang namanya balighu anni walau ayat. Ada yang juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya tembung kewajibanmu adalah hanya menyampaikan. Itu di dalamnya ada hikmah, mau menggunakan hikmah atau dengan mau'izah hasanah, atau hikmah dan mau'izah hasanah, ataukah dengan berdiskusi saling jadil itu saling berargu argumen, berdebat gitu. Artinya sampaikan, orang sampaikan tak sampaikan ya wis orang ngono tok. Ya tadi sama seperti itu. Kalau kita posisinya sebagai seorang guru, dosen, ya harus cari pendekatan pembelajaran yang pas dipikirkan. Orang kemudian melebu ramu ya kayak gitu.
Usahanya harus juga ikhtiarnya yang maksimal itu juga harus dilakukan. Pak RT juga gitu. Duwe umat akeh, sak RT paling enggak 80 ya. Atau 40 atau sampai 80 lah. Monggo. Nah, di sini ada satu potongan bahwasannya fa innal insana kafur. Maka sesungguhnya manusia itu sangat kufur. Ya, sangat kufur. Di antaranya kalau dalam konteks dalam satu ayat ini konteks kufur terhadap nikmat itu. Jadi antaranya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sering dilupakan manusia kan nikmat hidup itu sendiri, toh. Ya. Nah, hidup itu kan nggak ada satu detik pun nggak hidup. Nah, kapan kita oleh menyukirinya? Menyusuli, nyusuli, bersyukur itu kan abot, toh, Pak. Nggak setiap setiap detik, nggak pernah putus. Nah, kita bisa nggak bersyukur setiap apa mengiringi itu kan nggak bisa. Nah, saat seperti itu gitu masih manusia, kebanyakan manusia itu ya banyak sing gak terima dengan kehidupannya. Nek duwe rezeki luas ya monggo foya-foya gue seneng-seneng tok. Umpamanya begitu. Oleh karenanya di sini disebut sangat tegas dan sangat jelas. Fa innal insana kafur. Sesungguhnya manusia itu sangat kufur terhadap nikmat-nikmat. Idza adaqnal insana minna rafahiyatan wa ni'matan fariha bitilkal halah. Jika kami berikan kepada manusia kemakmuran dan kenikmatan, mereka bersuka cita dengan kondisi itu. Wa qabalaha bil bator, tetapi mereka menyambutnya dengan sikap sombong. Aku wa tawassala bitamamil afiyatihi ilal mukhalafah, dan menggunakan kesejahteraannya bitamamil afiyah, kesejahteraannya yang sempurna, ilal mukhalafah, untuk menyelisih perintah Allah. Wa ja'ala salamata dari'atan lil mukhalafah, dan menjadikan keselamatannya sebagai alasan untuk berbuat dosa. Menjadikan keselamatan untuk berbuat dosa ini kok ngeten lho Pak maksudnya. Nah, aku nyatane yo sak prene ya sehat-sehat wae gitu. Kok malah wong sing ibadah-ibadah kae ora karo-karuan. Kan sok ngono. Nah, terus kemudian berarti saya kan yang diridhoi oleh Allah kan saya, wong aku nyatane sehat itu. Nah, itu maksudnya wajah ala salamata dari atan dil mukhalafah. Fa in asabathu fitnatun wa baliyatun wa masadhu musibatun wa raziyatun fa innahu kafurun bini ama bini amaina. Jahudun di ayatina. Namun jika mereka ditimpa ujian dan kesulitan serta musibah dan malapetaka, maka mereka menjadi kufur terhadap nikmat kami dan ingkar terhadap ayat-ayat kami. Qauluhu jalla dzikruhu, surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzakur yasha'u dzukur. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wong sakmono ya lho, Pak. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Iku kabeh ugane Gusti Allah. Milik Allah semuanya itu. Nah, berarti kita itu kan beraktivitas menggunakan milik Allah di atas sarana prasarana milik Allah kan gitu. Sampai sakmono. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.
au yuzawwijuhum dzukuranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Atau Allah menganugerahkan keturunan laki-laki dan perempuan. Kalau tadi kan laki-laki saja atau perempuan saja. Kalau ini menganugerahkan keturunan laki-laki dan perempuan serta menjadikan mandul siapa saja yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ya liman yasha'udz dzukur. Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Waliman yasha'ul inasa, dan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Walimay yasha'ul janin, serta janin kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan menjadikan siapa yang dia kehendaki mandul. Fala i'tiradu alaihi fit taqdirihi, tidak ada sanggahan terhadap ketetapannya. Wala iftiyata fi ikhtiyarihi, dan tidak ada campur dalam pilihan kehendak Allah. Bahwa aula bi ibadihi min ibadihi, dia lebih berhak atas hamba-hambanya daripada diri mereka sendiri. Allah itu lebih berhak terhadap kita daripada kita kepada diri kita sendiri. Nah, gitu. Kalau kita milik Allah, maka Allah itu lebih berhak terhadap diri kita daripada diri kita mengatur diri kita sendiri. Qauluhu jalla dzikruhu, surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan malaikat lalu memahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Niki pun beda pembahasan nggih ayat ini. Jadi di sini disampaikan bahwasannya tidak mungkin manusia itu diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan. Apa namanya kalau dengan perantaraan? Wahyu kalau nabi, kalau kita namanya ilham. Itu pun atau dari belakang tabir, maksudnya orang ketok dengan mata kepala, atau dengan mengirim utusan malaikat. Malaikat bertemu Rasulullah mengajari rukun iman, rukun Islam yang terkenal itu dan ihsan itu. Allah memajukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Penjelasannya, lillahi bihaqqi mulkihi ayyaf'ala ma yasha. Allah dengan hak kerajaannya dapat melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Wa yu'ti may yasha'u min ibadihi ma yasha, dan Allah memberikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya apa yang Allah kehendaki. Namun walakin ajral adata, tetapi dia menetapkan sunnah atau adat, wahakama atau hukum, bi annahu la yaf'alu illa ma warada fi hadhil ayah. Namun dia menetapkan adat atau sunnah bahwa Allah tidak berbuat kecuali seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Apa maksudnya ayat ini? Yaitu tadi Allah falam yukallim ahadan illa bil wahyu, bahwasanya Allah tidak berbicara kepada seseorang kecuali melalui wahyu, au min wara'i hijabin, atau dari balik takbir. Apa yang dimaksud wara'i hijabin, dari balik hijab? Yakni wa huwa la yarul haq, artinya manusia tidak dapat melihat Allah secara langsung. Fal mahjubu huwal abdu la rabbu, yang terhalang adalah hamba, bukan Tuhan. Yang terhijab itu kita, bukan Tuhan. Wal hijabu ayakhluqa fi mahallir ru'yah diddar ru'yah.
Tabir atau hijab adalah sesuatu yang diciptakan di tempat penglihatan yang bertentangan dengan kemampuan melihat. Ta'ala, ta'ala Allah, maha suci Allah, an ayyakuna min wara'i hijabin. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari konsep berada di balik tabir. Jangan bayangkan Gusti Allah nang balik tabir kaya ana tabir kan. Di anna dzalika sifatul ajsam alamah al-mahdudah. Karena terhalang atau dibalik tabir itu adalah sifat benda-benda fisik, benda-benda fisik al-mahdudatil lati yusbalu alaiha sitrun, yang terbatas, yang ditutupi oleh penutup. Innahu aliyun, sesungguhnya Allah itu aliyun, maha tinggi fi sya'nihi wa qadarihi, dalam kedudukan dan kekuasaannya. Hakimun fi af'alihi, dan maha bijaksana dalam af'al, dalam perbuatannya. Maha tinggi, masuk Allah terhijab, berarti Allah dikalahkan sama hijab dong. Nah, ngoten dong. Juga sama dengan konsep doa kita itu. Berarti kalau kita itu doa, Allah harus mengabulkan. Berarti Allah itu dipaksa oleh doa kita. Enggak begitu. Allah itu mengabulkan doa atas kehendaknya, atas kekuasaannya dan kehendaknya, bukan dipaksa oleh doa. Qauluhu jalla dzikruhu, firman Allah Ta'ala surat Asy-Syura ayat 52 dan 53. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Engkau menunjukkan, membimbing ke jalan yang lurus. Tetapi yang berhak untuk memutuskan siapa yang akan betul-betul terbimbing, siapa yang betul-betul mengikuti, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu juga memberi petunjuk, tetapi tidak setiap orang yang paham Al-Quran kemudian juga mengikuti petunjuk. Suratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi taswirul umur, yaitu jalan Allah. Jalan yang lurus itu adalah jalan Allah, yang miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ketahuilah bahwa kepada Allah lah segala urusan kembali. Aidzalika mislama auhayna ilaika ruhan. Maksudnya seperti itu kami mewahyukan kepadamu Muhammad ruh dari perintah kami. Ruhan min amrina, yakni Al-Quran. Jadi ruh dari perintah kami itu adalah Al-Quran. Sammainahu ruhan li'annahu man amana bi sorobi qalbuhu hayyan. Mengapa Al-Quran itu disebut ruh? Karena barang siapa yang beriman kepada Al-Quran, hatinya menjadi hidup. Wa yuqalu, dan diucapkan juga ruhan min amrina, dan dikatakan bahwa ruh dari perintah kami adalah Jibril alaihis salam. Jibrilu alaihi salam. Wa yusama Jibrilu ruhul kudus, karena malaikat Jibril juga disebut ruhul kudus. Makung tata dari mal kitab, kamu tidak mengetahui apa itu kitab. Wahai Muhammad, sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Penjelasannya makun tata dari qabla hada mal Quran walal iman. Kamu tidak tahu sebelum ini, sebelum diwahyukan, belum diangkat jadi nabi, tidak tahu apa itu Al-Quran
dan tidak tahu apa itu pula iman. Ay tafsilah hadhi syara'i, yaitu penjelasan tentang syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran. Walakin ja'alnahu ayil Quran nuran. Tetapi kami jadikan Al-Quran. Ayil Quran nuran, yaitu Al-Quran sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadinal mu'minin, yang kami beri petunjuk dengannya kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami yang beriman. Jadi kalau ada orang dapat petunjuk dari Al-Quran, ingatlah itu adalah karunia Allah yang sangat besar. Karena ya itu tadi, dikehendaki Gusti Allah apik to, Pak. Kurang apik piye? Kowe iku dikarepi Gusti Allah. Dikarepi dadi hambane sing apik. Lah luar biasa toh. Luar biasa. Hambanya Allah. Itu luar biasa loh di aku hambane Gusti Allah. Eh. Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah kepada Allah semua urusan kembali. Di anna minhu batida al umur. Karena darinya semua urusan dimulai. Sadaqallahul azim. Ini pun selesai Quran surat Asy-Syura. Insya Allah besok kita lanjut surat berikutnya yang dimulai dengan Hamim. Untuk malam hari ini monggo kita akhiri bersama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi faradduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.